Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Mary Rohana Lisbeth Sibarani, SHMH. Saya adalah dosen tetap di Universitas Kristen Indonesia sejak tahun 2017. Bidang ilmu yang saya tekuni sekaligus yang saya ajarkan adalah ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Saya pengampu mata kuliah hukum pidana, juga P3, percobaan, penyertaan dan penggabungan hukum tindak pidana, juga pengantar ilmu hukum. Selaku dosen, maka tugas Tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran maupun penelitian juga pengabdian, sudah menjadi panggilan jiwa saya yang terwujud dalam bentuk kerja pelayanan dan pengabdian di bidang akademis. Dengan kehadiran saya sebagai elemen kampus, khususnya dalam bidang pengajaran di Universitas Kristen Indonesia, kiranya saya dapat membimbing dan mendidik mahasiswa menjadi insan berintegritas, berprestasi dan juga unggul. Sekaligus tentunya juga berharap saya dapat membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih pintar dan bermartabat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video PDD UKPT di bidang pengajaran, khususnya dalam mata kuliah hukum pidana. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia pada semester 2 atau semester genap. Dengan demikian, mata kuliah hukum pidana ini adalah mata kuliah dasar yang menjadi prasyarat untuk dapat mengambil mata kuliah lain, khususnya terkait hukum pidana. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan total pertemuan adalah 32 pertemuan. Capaian pembelajaran yang saya harapkan tentunya dalam pengajaran saya adalah pertama adalah aspek kognitif. Mahasiswa diharapkan dapat memahami secara benar mengenai materi hukum pidana, baik dari segi asas-asas, teori maupun ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, hal ini tentunya mencakup ke KUHP yang sebelumnya dan yang yang akan berlaku pada tahun depan, yaitu KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai kodifikasi hukum pidana yang baru, yang tentunya nanti dari kitab ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis berbagai persoalan hukum pidana. Dan yang kedua adalah aspek keterampilan atau skill. Mahasiswa saya harapkan mampu melakukan analisis kritis terhadap perkembangan penerapan tindak pidana, serta mampu menerapkan teori-teori hukum pidana dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga adalah aspek sikap. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjaga sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Materi pembelajaran untuk mencapai capaian tersebut tadi boleh saya jabarkan sebagai berikut. Satu adalah kontrak perkuliahan dan pendahuluan atau sebagai pengantar. Kemudian kedua, seluk-beluk dan ruang lingkup hukum pidana meliputi pengertian, hakikat, sifat, tujuan, penerapan, serta keterikatan hukum pidana dengan bidang ilmu lainnya. Kemudian sejarah kodifikasi hukum pidana, juga tindak pidana secara luas dan unsur-unsur tindak pidana.
Kemudian asas-asas dan teori-teori serta bentuk-bentuk tindak pidana dalam undang-undang serta hubungan kausalitas dalam penentuan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian adalah penghapusan, peringanan, atau juga pemberat pidana. Nah, materi pada seluruh materi tadi adalah dilakukan sebelum ujian tengah semester. Kemudian setelah ujian tengah semester, materi dilanjutkan dengan pertanggungjawaban pidana serta alasan pemaaf dan pembenar, kemudian pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, konsep pidana, pemidanaan, dan KUHP tahun 2023. Seluruh materi tersebut akan dikolaborasikan tentunya dan dielaborasikan melalui pendekatan studi kasus atau case study maupun pembelajaran berbasis project atau project based learning. Adapun sistem metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pengajaran ini adalah sistem blended learning. Universitas Kristen Indonesia menyediakan ruang kelas untuk pembelajaran tatap muka dan aplikasi video conference untuk pengajaran secara daring. Untuk metode pembelajaran yang saya lakukan dalam pengajaran yaitu pertama adalah delivery, di mana di dalam delivery ini saya mendistribusikan materi perkuliahan by online atau di dalam WA group untuk persiapan pengajaran atau materi perkuliahan di minggu berikutnya. Nah, dengan cara mewajibkan tentunya mahasiswa untuk membaca materi yang saya sampaikan tersebut. Nah, metode kedua adalah ceramah yang diselingi tanya dan jawab untuk gunanya untuk mengambil perhatian mahasiswa untuk secara aktif berpikir sambil mengunyah pemaparan materi dari dosen. Nah, metode yang ketiga adalah interaction. Interaction ini dosen akan berusaha menciptakan interaksi timbal balik antara dosen mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, kemudian antara mahasiswa dengan mahasiswa juga. Dengan demikian ketika ada kasus yang dilempar kepada mahasiswa, mahasiswa akan interaktif, terjadi diskusi pro kontra terkait materi perkuliahan tersebut. Nah, demikian juga metode yang ketiga yaitu adalah metode assessment, yaitu dengan mengukur capaian pembelajaran dengan cara pemberian tugas. Tugas-tugas yang diberikan adalah seperti resume terhadap bab-bab di dalam buku wajib yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat pertanyaan, kemudian juga sekaligus mereka membuat jawabannya. Dengan demikian mahasiswa dirangsang untuk berpikir, membuat pertanyaan. Dengan tugas demikian diharapkan di luar perkuliahan di luar kelas juga mahasiswa belajar secara mandiri. Nah, kemudian selain metode juga kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah hukum pidana ini terbagi menjadi 20% dari tugas terstruktur, tugas-tugas dalam pengajaran. Ada tugas-tugas itu 20%, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian 30% adalah ujian tengah semester atau UTS. Dan 50% adalah ujian akhir semester atau UAS. Demikian. Sebagai penutup, pada kesempatan ini saya akan tampilkan video pengajaran yang berfokus pada pertemuan keempat dalam RPS, yaitu materi
asas legalitas dalam hukum pidana. Baik, anak-anakku yang hebat dan anak-anakku yang unggul, semangat pagi! Pagi. Good. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, seperti biasa, tolong ketua kelas membuka kelas kita dengan doa. Silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita memulai dengan doa masing-masing untuk menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku, kalau hari ini kita boleh kuliah, tentunya kalian senang dan sumringah. Kenapa? Karena pastinya kalian akan mendapatkan hal yang baru. Hal yang baru itu adalah petualangan yang terindah, yang tidak pernah akan membosankan. Nah, untuk itu Ibu berharap hari ini kita seperti sedang berpetualang untuk memperoleh sesuatu yang baru. Apa itu yang baru? Nah, materi kuliah kita hari ini, yaitu kita akan masuk kepada asas legalitas. Itu materi kita hari ini, dan asas legalitas ini merupakan pendalaman dari materi yang sebelumnya Ibu sudah sampaikan di minggu lalu. Di sesi terakhir minggu lalu, Ibu sempat memaparkan sebagai pengantar untuk materi kuliah hari ini, yaitu tentang batas berlakunya hukum pidana. Nah, anak-anakku masih ingat mungkin kalian tentunya batas berlakunya hukum pidana itu dapat dilihat dari dua segi. Baik itu dari segi waktu, kemudian juga dilihat dari segi tempat. Dilihat atau sudut pandang atau berdasarkan waktu, itu artinya pengertiannya adalah kapan hukum pidana itu diberlakukan. Nah, batas hukum pidana itu diberlakukan itu juga tidak hanya berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan tempat. Artinya di sana di mana? Nah, itu di mana hukum pidana itu berlaku. Nah, terkait dengan batas berlakunya hukum pidana menurut waktu, ada beberapa azas yang Ibu sudah sempat sampaikan minggu lalu. Masih ingat? Coba, siapa yang masih ingat? Ada beberapa azas terkait dengan batas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Silakan. Izin menjawab. Oh ya, silakan. Andreas. Untuk batas berlakunya waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asas legalitas, asas retroaktif, dan asas transitori. Good. Mantap, masih ingat ya. Nah, itu adalah batas berlakunya hukum pidana menurut waktu. Bagaimana dengan batas berlakunya hukum pidana menurut tempat? Silakan. Apakah ada yang bisa masih ingat apa yang Ibu sampaikan minggu lalu? Ini kita mereview sebentar sebelum kita masuk ke materi yang akan kita dalami hari ini. Silakan, siapa yang ingat? Ada beberapa azas. Azas apa? Yang menurut tempat retroaktif. Ya, silakan. Adel. Ya, asas retroaktif. Kalau asas yang berdasarkan waktu itu asas legalitas yang tadi sudah dibilang sama Andreas. Ini bicara tempat. Kalau bicara tempat ada asas apa? Teritorialitas. Kemudian ada asas apa lagi? Ya, nasional aktif. Kemudian apa lagi? Nasional pasif. Kemudian ekstra teritorialitas dan universal. Itulah kalau kalian ingat bagan yang Ibu sampaikan waktu itu, ada 2 dasar berlakunya hukum pidana. Nah, sekarang setelah kita tahu, maka kita masuk ke dalam materi
hari ini, yaitu azas legalitas. Apa itu azas legalitas? Azas legalitas itu adalah asas terkait dengan keberlakuan hukum pidana yang menyatakan seperti ini. Tidak ada perbuatan pidana apabila tidak ada undang-undang terlebih dahulu. Secara sederhana, seperti itu yang dimaksud dengan azas legalitas. Nah, seorang ahli dari Jerman itu Verbach namanya, dia mengemukakan dalam bahasa Latin yaitu nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Itulah istilah yang digunakan oleh Verbach menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilanggar, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ada undang-undang sebelumnya. Jadi sebelum undang. Jadi harus ada undang-undangnya dulu baru perbuatannya. Ini artinya berarti undang-undang atau hukum kita tidak berlaku surut atau disebut non-retroaktif. Tidak berlaku surut. Oke? Jadi harus undang-undang dulu, hukumnya dulu, baru ada tindak pidana. Ya? Jadi nggak ada tiba-tiba karena saya misalnya keberatan, ada tamu nggak janji dulu, datang ketok-ketok malam hari, terus saya keberatan, saya laporkan. Ini melakukan tindak pidana. Tidak ada aturannya seperti itu, maka tidak bisa dinyatakan sebagai tindak pidana. Baik, nah sekarang kita masuk ke dalam ruang diskusi ya, kita diskusi dulu. Ibu akan berikan satu contoh kasus Pak Anton ya, taruhlah Pak Anton namanya, seorang warga itu dilaporkan di kepolisian, di kantor polisi, dilaporkan karena dia berselisih dengan tetangganya. Itu terjadi pada tahun 2012. Nah, Pak Anton ini memaki-maki tetangganya sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul meja. Cocok nggak sih Ibu? Oh nggak ya? Ya, begitu geramnya dia sambil pukul-pukul meja memaki-maki. Lalu dia dilaporkan dan dijerat dengan pasal 335 KUHP. Apa? Pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Oke. Kalian tentu paham ya pasal 335 itu. Namun proses hukum itu berjalan begitu lambat. Dari tahun 2012, 2013, akhir kemudian muncullah putusan MK. Putusan ini menarik. Putusan MK itu adalah putusan nomor 1 PUU 11 tahun 2013 yang menyatakan bahwa frasa perbuatan tidak menyenangkan tadi itu dihapus. Ya, ingat tadi asas legalitas, perbuatannya sudah terjadi, ya. Kemudian tahun 2012, kemudian tahun 2013 putusan Mahkamah Agung keluar. Nah, menjadi pertanyaan, itu dihapus ya frasanya. Artinya unsur delik di dalam pasal 335 KUHP tersebut tidak lagi eksis, ya. Nah, artinya kalau berdasarkan putusan ini, maka dia tidak bisa dihukum. Tapi kalau berdasarkan undang-undang KUHP sebelumnya, sebelum dihapus, maka Pak Anton bisa dihukum. Pertanyaannya sekarang, apakah Pak Anton dapat dipidana? Silakan, ada yang? Saya boleh berpendapat Bu. Nah, menurut saya itu bisa Bu, soalnya Pak Anton kan melakukan perbuatan itu pada tahun 2012 dan waktu itu pasalnya itu masih berlaku Bu. Jadi secara logika hukumnya yang berlaku saat itu yang harusnya dipakai. Good, Ripka. Kamu Ripka itu menyatakan bahwa tempus delicti itu penting
untuk menentukan keberlakuan hukum pidana. Begitu ya Rifka? Good. Apakah benar begitu? Coba saya mau lempar lagi ke yang lain. Silakan. Oke. Kalau saya berbeda sih Bu, bukannya asas legalitas itu mencakup asas lex media Bu. Di mana hukum yang lebih ringan itu berlaku lebih surut. Nah kalau frasa sendiri kan perbuatan tidak menyenangkan, itu kan udah nggak ada ya Bu. Jadi bukannya berarti dasar hukum pembedaan itu juga hilang. Wow, keren. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Luar biasa. Ada dua pendapat yang berbeda. Yang Rifka mengatakan itu masih diberlakukan undang-undang sebelumnya. Tetapi Ayu mengatakan tidak, undang-undang yang sekarang, yang putusan Mahkamah Konstitusi yang berlaku. Karena sudah dihapus, maka tidak bisa dihukum. Begitu kan? Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi? Oke. Karena ada pro kontra ya, silakan. Saya setuju juga dengan Ayu, karena bukankah putusan MK itu bersifat mengikat atau berlaku sejak diucapkan. Jadi walaupun perkaranya baru disidangkan setelah frasa berlaku, Ya. saya tidak bisa lagi secara pidana. Oke, berarti kamu setuju dengan Ayu. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Bagus sekali. Dari sini kalian, Ibu melihat kalian sudah begitu mengerti dengan esensi dari legalitas. Betul memang ya Rifka, Ayu, bahwa asas legalitas itu mengandung makna juga asas lex non retroaktif. Ya, bisa diberlakukan mundur dengan satu syarat. Nah, itu pengecualian terhadap asas legalitas. Dengan satu syarat, memang putusan itu memang meringankan atau bisa dihapus atau memang sudah dihapus. Kalau perbuatan tidak menyenangkan dihapus, berarti dia tidak bisa dihukum. Nah, pilihan itu bisa diambil, berarti menjadi asas retroaktif berlaku. Jadi diberlakukan kepada perbuatan yang terjadi sebelumnya. Itu boleh berlaku. Ini pengecualian. Itu ya. Nah, jadi atas dasar lex meteor ya. Oke. Nah, kesimpulannya ada komplain atau pendapat lain barangkali? Oh ya, Jadi Bu, kalau ada orang lain yang juga kena pasal yang sama ya. dan sedang diadili pada tahun 2014 tersebut, apakah semua bisa bebas? Ya, betul. Bagus sekali kamu. Ya, jangankan pada saat itu, kalau dia sudah vonis pun di pengadilan misalnya negeri, itu belum inkah toh, masih banding, itu dia bisa minta PK untuk mendapatkan putusan yang terbaru. Jadi ketika ada undang-undang atau hukum yang baru, maka asas non retroaktif itu bisa berlaku. Ya, itulah hebatnya. Hukum pidana tidak hanya represif, tetapi juga dia berfungsi untuk melindungi, bahkan mengontrol, ya, mengontrol penguasa tentunya dalam hal ini. Jadi tidak begitu saja asas legalitas itu diberlakukan secara kaku, tetapi ada pengecualian. Nah, saya pikir hari ini sudah paham ya dengan materi kita hari ini, yaitu asas legalitas. Saya berharap kalian semua akan menjadi orang-orang penting di negeri ini, ada yang menjadi anggota DPR mungkin, tentunya dari sanalah kalian akan dengan asas legalitas ini akan menjadi modal kalian untuk membuat suatu perundang-undangan ya yang baik dari keberlakuan hukum pidana menurut waktu dan menurut tempat. Nah, nanti kita akan pelajari lagi lebih jauh tentang asas legalitas ini dengan saya akan minggu depan kita akan belajar tentang tafsir analogi, tafsir ekstensif yang akan bagaimana bila itu berbenturan dengan asas legalitas supaya kalian lebih paham betul tentang asas legalitas ini ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini.
Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.